Nah di pertengahan jalan gue berhenti, ada tempat yang enak lah buat berhenti. Tiba-tiba si Ariel lari-larian. Kenapa Ari? Kenapa? Dia sampai ngos-ngosan bilang, itu tuh si Anggi. Yuk jangan dorong-dorong itu, jangan dorong atuh. Pas mau duduk sebelah Anggi, sebelah sini lah, dia bilang, awas itu ada teman gua. Lah mana? Itu ada teman gua yang diinjak katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman kisah, kembali lagi dengan gue Ilva di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan seorang pendaki laki-laki yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Langsung saja kita sapa Bang Rama. Halo Bang Rama. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah, yang penting baik Bang, lagi kondisi kayak gini. 2 kali ya diundang ke sini ya? Oh iya, nggak kapok kan? Ya enggak kok, santai. Iya, apalagi host-hostnya nih, kaki cantik. Oh ya, Bang Rama mungkin bisa memperkenalkan diri Bang Rama buat teman kisah yang di rumah. Oke, nama asli gua Rama Komorjaman, tapi sering dipanggil Rama ya, bukan Komaru, apalagi zaman ya, Rama aja. Oke, sosial medianya apa nih Bang, nama IG-nya? Banyak sih sosial media gua, dari IG, Instagram, ke Facebook, namanya Rama Komorjaman. Oke, dengar-dengar punya YouTube juga ya? Alhamdulillah punya, walaupun Oke. ya buat perjalanan aja itu ya, buat info pendakian gitulah. Oke Dan Bang. untuk vlog-vlog gua. Oke, bisa di-share ke teman kisah biar langsung di-subscribe? Ya nama YouTube gua Rama Komorjaman. Sama pokoknya sosial media gua Rama Komorjaman semua. Tuh teman kisah, jangan lupa ya di-subscribe YouTube-nya Bang Rama. Oke, Bang Rama, lu kan udah pengalaman nih di gunung. Nggak terlalu pengalaman Oh sih. iya, Cuma mungkin suka-suka aja. ada beberapa gunung yang udah lu daki. Lu punya cerita mistis apa yang sampai sekarang tuh lu nggak bisa ngelupain? Ada sih satu ini yang mungkin nggak terlalu serem lah, ini agak lucu dikit ya. Wah, lucu. Agak aneh menurut gue. Aneh. Waktu naik ke Cikura ini. Oke, kenapa tuh lucunya? Boleh kasih sedikit aja Ini dulu. kisih-kisihnya ya. Ah. Ya ini waktu itu gua ngedaki Gunung Cikura itu bawa itu bakso itu basreng enggak? Nah, kebetulan saya teman gua ada yang punya teman gaib itu. Gua kasih basrengnya ke teman gaib gua itu. Nah, kok tiba-tiba hilang pas mau dimasak. Nah, pas perjalanan pulang gua ecengin aja lah. Bercanda-bercanda gitu. Ini basrengnya mau dibawa sama teman lu nih. Teman lu. Ya eceng-ecengin biasa. Tapi pas tiba-tiba sampai di rumah nih, beneran itu basrengnya ada di rumah. Di rumah dia nanya ke bapaknya, ke adeknya gak ada yang beli itu. Itu aneh banget ya. Teleportasi. Oke, siap. Sebelum lanjut ke cerita Bang Rama, buat teman kisah yang sedang mencari jasa konveksi untuk pembuatan kemeja, kaos, dan celana, langsung saja ke Tunas Clothing dan kepoin sosial medianya Tunas_Clothing, atau bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Karena di sini barangnya sangat bagus, berkualitas, dan harganya terjamin. Seperti baju yang gua pakai nih. Tunas Clothing, bahannya adem, nyaman, dan gak bikin gerah. Oke, buat teman kisah, langsung saja kita dengarkan cerita dari Bang Rama. Nah, oke Kak, ini cerita waktu gua di Gunung Cikuraya. Tapi gua cerita ke awalnya dulu ya, awal asal usulnya dulu nih, biar lengkap. Nah, waktu itu gua masih sekolah ya. Gua ngecamp sama teman-teman gua, berenam lah, 4 cowok sama gua 4 itu. Teman gua si Jaki, Mumut, Ariel, dan satu lagi cewek. Teman gua itu sekolah lah itu, si Anggi namanya. Dan satu lagi cewek itu temannya si Jaki. Kita ngecamp pertama di gerbang Kawah Ratu lah, hutan pinus di sana. Ngecamp di sana, pas ngecamp nih malam-malam, gue lagi nyari kayu nih. Posisinya kan gue di bawah ini, si Anggi di atas nih, di hammock. Gue lagi nyari kayu, nyenter-nyenter, tiba-tiba si Anggi bilang,
itu apa itu? Ada cahaya katanya, putih, berambut. Lah kata gue apa? Gue lihat gini, nggak ada itu. Lah kata gue, kok nggak ada? Nggak ada Gi, kata gue. Dia langsung lari lah ke tenda. Kita cuma bawa tenda satu kan ya, kita lari ke tenda. Nah di situ gue bikin itu api unggun. Di situ si Anggi nggak keluar dari tenda, dia gak berani. Dia cuma cuma di dalam tenda nih kayak gelisah gitulah, ketakutan. Gue tanya-tanya tapi gue juga gak mau dengar ceritanya di situ karena serem banget ya. Oke lah, di situ kita tidur setenda berenam ya, ke tendanya emang ada agak gede ya, berdesak-desakan juga. Nah pas subuh tuh anehnya playset kita tiba-tiba kayak ada yang narik, padahal gak ada orang di luar. Itu ya gue udah bodo amat lah, gue tidur. Nah dari situ ini lanjut ke itunya ya. Pas pulang nih si Anggi ini cerita, gue tanya, Gi kenapa lu semalam ngelihat apa sih? Dia cerita pokoknya dia tuh katanya punya teman gaib ya. Teman gaib ya, apa ya kalau kata bahasa Sunda mah ketarumpangan ya, kayak gitu. Ketarumpangan. Iya, dia tuh punya teman gaib katanya. Pas pokoknya kalau ada temennya yang ngajak main yang gak bener itu, mainnya aneh-aneh, dia tuh bakal kerasukan. Tapi kalau ada temennya yang ngajak main tapi ya baik, dia tuh gak bakal ada apa-apa lah, gak bakal keganggu. Dan dia juga katanya kalau mau main izin dulu ke si kecil ini. Nah, tapi ini ya asal usulnya ketemu si kecil ini bukan dari lahir ya. Waktu itu dia ngecamp sama teman gua, tapi gua gak ikut ya. Ngecamp di Ciampea Gunung Kapur. Waktu itu sore dia tuh naik ya ke Gunung Kapur sama teman-teman, dan pas di pertengahan jalan dia ngelihat ada bapak-bapak sama ibu-ibu sekeluarga lah. Ibu-ibunya lagi ngegendong anak kecil, dan satu lagi ada anak kecil. Dia tuh nyamperin, itu ada orang katanya. Dia nyamperin tapi sama teman lagi ditarik. Itu bukan jalur gitu, jurang. Itu tadi ada orang. Pas dia ngeliat lagi gak ada orangnya. Nah pas pulang di camp di situ, dia di rumahnya sering kerasukan Kak. Abis kejadian ngeliat itu. Iya, kayak kerasukan, dan muncullah nih, dia beri nama si kecil. Muncullah si kecil, dia sering kerasukan. Katanya si kecil pengen temenan doang gitu ya, tapi si Anggi nolak. Tapi akhirnya ya itu temenan lah gitu sama si kecil itu. Nah si kecil itu bentuknya katanya kecil, berambut, cantik, tapi dia juga bisa jadi gede tiba-tiba. Bisa jadi kecil, bisa jadi gede, tapi keseringan dia menjadi kecil. Dia tuh tinggal di rumah si Anggi nih, tinggalnya ya di kamarnya, dan katanya di kamarnya itu sering itu baju yang udah dirapiin tiba-tiba acak-acakan, sering kayak gitulah. Makanya dia jarang tidur di kamar itu yang ada baju itu. Nah oke, itu kan dari awal cerita ya. Beberapa bulan kemudian saat gua lulus sekolah, kan rencana biasalah lulus sekolah, rencana mau perpisahan di mana, kita naik ke gunung aja yuk, ke Gunung Cikuray ini. Karena kita kan circle sekolahan itu si Ariel sama si Jaki dan si Anggi ini, kita circle sekolahan dan suka naik gunung gitu. Ya udah kita rencanain ke Gunung Cikuray, rencana bawa baju pilok-pilok gitu lah biasa. Kita berangkat sore, dan ada temen gua lagi berdua yang beda sekolahan, dia namanya Cawang sama si Paris. Dan gua sesekolahan berapa ya, ada 5 lebih lah sama cowok-cowoknya. Ada adik kelas juga si Iqwil, dan ada satu orang lagi yang teman gua tapi beda sekolah lagi, tapi teman kampungnya sejak ini. Nah oke lah, kita berangkat di Bogor itu sore jam 4, dan nyampe kita ke Garut jam 9 kayaknya, 9-an. Habis itu kita nego sama itu pick up. Kata pick up, kita mau naik ke jalur mana? Mau ke Kiara Jenggot Pak. Kiara Jenggot, kenapa gak Pemancar? Dia tuh kayak ragu gitu kita keluar Pemancar. Nah kata gua, ini gak apa Pak, Kiara Jenggot aja. Milih Kiara Jenggot karena di Kiara Jenggot tuh jarang pungli, dan ada sumber air di pos 2 atau 3 ya, ada sumber air. Dan di Pemancar tuh banyak pungli gitu, gak enak. Jadi kita budget minim, jadi milih lewat Kiara Jenggot aja. Oke lah, kita nego di sana, dapat harga yang cocok ya. Kita berangkat naik pick up dan ke Kiara Jenggot. Gue juga gak tahu ya basecamp Kiara Jenggot gimana. Itu tuh semua orang 9-an teman gue itu belum pernah naik gunung ke Cikuray, jadi kita tuh belum pernah semua. Nah sampai di itu basecamp Kiara Jenggot itu creepy banget itu Pak. Itu tuh ada, jadi kita kayak di ujung jalan, di situ ada saung satu, itu basecampnya, dan ada kamar mandinya juga di ujung gitu, 2.
nggak kayak sekarang kan Kere Jenggot kemarin gua kesana udah bagus banget ini fasilitasnya. Oke lah, waktu dulu kan belum rame-rame Kere Jenggot. Nah oke lah, kita nginap dulu semalam di situ. Waktu tidur pagi nge-trek jam 8-an. Gak ada hal apa-apa ya, kita teman juga katanya si Anggi gak head lah, cewek-ceweknya gak head. Oke lah, kita jalan jam 8 itu ngelewatin kebunnya itu emang panjang kalau Kere Jenggot tuh, gak kayak pemancar itu ngelewatin perkebunannya. Kita jalan dan kita nyampe hutan tuh jam berapa ya? Jam 2 kayak. Jam 2, jam 10, 9, 11-an lah, 2 jam. Kita terus jalan, terus kita istirahat di pos 2. Di situ ada air, ke sana ada sumber air lah. Kita ngopi dulu di sana, makan siang, terus jalan lagi sampai kita sore itu kehujanan di trek. Dan salah satu teman itu salahnya gak bawa jas hujan. Itu kesalahan fatal banget ya Kak, gak bawa jas hujan. Dia juga hampir kena hipotermia waktu itu. Jadi kita jalan, oke lah, rencana mau nge-camp di pos 8, tapi sesampainya aja lah kita nyampe di pos berapa gitu, asal ada tempat camp. Nah waktu maghrib kita istirahat di situ. Teman satu si Cawang kayak katanya dia cerita pas istirahat tuh dia ngelihat ke arah puncak gitu. Itu ada ngelihat sesuatu yang aneh gitu. Cuma dia gak terlalu nyeritain detail ya, dia cuma cerita kayak gitu. Oke lah, gak apa-apa, kita jalan. Kita ini rombongan terakhir dari apa ya, pendakian itu. Gak ada lagi di belakang kita. Jalan nyampe di pos 6. Pos 6 itu agak creepy lah dibilang. Emang katanya kata si bapak-bapak pos itu di pos berapa ya? 5 sampai 6 tuh emang itu jalur yang apa ya? Yang creepy-nya. Ya nggak terlalu saranin nge-camp lah kalau gak darurat, mending di pos 7 yang enak. Oke lah, kita istirahat dulu di situ. Kita nge-camp di situ udah bodo amat lah itu. Walaupun serem juga udah amat lah, kita nge-camp udah pada capek dan kasihan teman udah mau hipo gitu, hipotermia si Iqbal nih. Nge-camp di sana gak ada apa-apa gitu. Kita tidur aja enak dan pagi summit. Nah di situ ke puncak, kita rombongan terakhir di belakang gak ada lagi. Kita pokoknya di hari itu masih sepi lah jalur itu. Paling ada 5 atau 4 rombongan waktu hari itu. Kita jalan dan pas berapa menit kemudian jalan, pas ditanjakan gua di depan, di belakang gua ada si Iqbal. Dia nggak buru-buru. Kenapa kata gua? Enggak buru-buru. Ya udahlah, jalan aja buru-buru gua ya. Di situ dia cerita katanya pas pulang itu dia ngelihat ada kuntilanak. Ya makanya dia ngeburu-buru gua gitu. Dia ngelihat ada kuntilanak, tapi cuma dia yang ngelihat. Dan dia juga nggak nyeritain di situ lah karena takut parno semua. Iya benar. Nah oke lah, kita jalan dan akhirnya sampai puncak jam 6. Itu pas sunrise-nya itu jam 6. Di situ kita foto-foto ya. Foto-foto lah biasa, video puas-puasnya di puncak lah, ngopi. Dan gak lama jam 8-an kita turun. Nah si Anggi ini emang dia bukan tiba-tiba sih, dia dapet rembulan pas di puncak itu. Nah di puncak itu selama perjalanan emang dia gak ada hal-hal si kecil tuh gak dibawa. Dari awal emang gue udah tanya, bawa si kecil gak? Enggak kok, di rumah si kecil mah. Oke lah gitu. Itu waktu pertama ya mendaki, waktu masih di rumah. Nah situ tuh dia Sumilang apa ya namanya? Iya, mungkin kan hari pertama. Hari pertama dia kesakitan sampai nangis, dia sampai jongkok gitu, nunduk. Itu ya udah ditemenin sama teman gue si Ariel. Gue duluan jalan ya karena pengen cepet-cepet sampai di tempat camp, di tempat tenda. Nah di pertengahan jalan gue berhenti, ada tempat yang enak lah buat berhenti. Tiba-tiba si Ariel lari-larian, ngos-ngosan gitu. Kenapa? Dia sampai ngos-ngosan bilang, itu tuh si Anggi ngobrol sama teman gaibnya. Lah serius? Kan teman gaibnya kita ngomong itu panggilnya si kecil, ngobrol sama si kecil. Serius? Ya. Dia tiba-tiba jalan lari-larian. Ayo dong semangat, ngeledekin kita. Lah tadi kan dia lemes itu kesakitan. Sampai dia, yuk jangan dorong-dorong itu, jangan dorong atuh. Itu nggak keliat dia kayak didorong-dorong sama makhluk itu. Kita ngelihatnya kosong kan, kalau mata nggak bisa ngeliat kayak gitu mah. Kenapa ini orang itu? Dia lari-larian sampai dorong-dorong itu. Dia di perjalanan itu pagi-pagi Kak. Itu dia ngobrol sama si kecil tuh, nyeritain tentang pendakian lah. Aku mendaki capek loh gitu. Sama si kecil itu kita yang ngeliat, wah Cengok ini ngobrol sama itu. Kita, gimana sih? Gua Cengok tapi nggak takut gitu, karena tahu si kecil itu baik, cuma ngakak aja gitu. Cuma satu teman gua si Cawang agak takut gitu, takut kenapa-napa.
Ya gue sih selama dia baik, gak kerasukan ya oke lah, gak apa-apa. Dia lari pokoknya duluan lari. Gue agak kejar, bodo amat lah, tapi si cawang ini ngejar gitu. Udah Wang, gak usah. Kenapa? Dia ngobrol sama temannya. Dia gak konek temannya. Oh iya, ngobrol gitu. Gue dengerin obrolannya tuh tentang pendakian gitu. Harusnya kamu kemarin ikut bantu aku supaya agak ringan, katanya. Kata dia. Aduh, kata gue ini kenapa anak kok bisa gitu, bisa pagi-pagi tuh, kenapa pagi-pagi ada hantu, kata gue. Aneh banget. Ya udahlah, mereka ngobrol panjang jalan ngobrol tuh sama si kecilnya, ngobrol cerita, pokoknya si Anggi cerita sampai pelan-pelan dong, jangan dorong-dorong, kayak bilang gitu. Dia kayak didorong-dorong sama si teman si kecilnya itu. Nah, nyampe di tempat camp. Nyampe tempat camp, tenda kita sayangnya hancur sama babi Cikuray. Dan babinya tuh ada di pinggir tenda. Dia tuh tidur babinya tuh. Kita tuh jadi gak berani ngedeketin tenda gitu. Yaudah, kita di situ diam dulu ya, nunggu babinya kabur. Nah, si Anggi tapi masih ngobrol sama temennya. Ngobrol, gini disisirin gini, kamu disisirin. Dia pakai sisir biasa, Kak. Ini temennya segini lah, sambil jongkok ya sisirin. Teman-teman pada cengok, kok aneh, pada ketawa gitu. Terus sampai bilang gini, ini kamu harus nyobain loh, keril aku berat. Gua sampai takutnya kerilnya tiba-tiba terbang gitu. Itu sumpah, itu nggak takut sih, gue cuma ngakak aja gitu. Ada aja gitu orang yang kayak gini. Dan di situ ada pendaki yang turun. Teman-teman sampai nyaranin si Anggi, udah ada pendaki yang turun, takut dianggap apa itu. Kita kan takutnya dianggap gila gitu yang ngobrol sendiri ya. Ya udahlah, kata di Anggi, diam. Terus di situ ada pendaki, kita minta tolong, Mas, itu ada babi, tolong itu usirin dong, kita gak berani. Nah, mas-mas itu tuh gak ngusir, cuma ngedeketin dan malah foto-foto. Pas foto-foto, si Anggi bilang, teriak, awas, kata. Gak tahu tuh teriak awas ya, kita mah cuma ya udahlah, apa kok aneh si Anggi gini. Nah, oke lah, kita di situ itu. Dan pas Anggi cerita nih pas di bawah dia bilang awas tuh karena katanya di situ ada kuntilanak di pohon itu, di pinggirnya babi. Jadi gak boleh foto-foto. Kalau foto-foto itu katanya celaka lah gitu. Bakalan celaka yang foto-foto itu, yang anak-anak itu yang foto itu. Dan si Anggi ini tahu ada kuntilanak itu, dikasih tahu si kecilnya nih. Katanya ada sosok kuntilanak di pohon itu. Nah, gak lama bodo amat lah, babi itu pergi ya. Kita packing tenda, mau masak-masak, dan si Anggi lagi di hammock nih, lagi ngobrol sama teman gaibnya. Kita sama teman gue di ini nih, Gi, pegang dulu nih basreng sama sosis ya, bakso gitu sama sosis. Oh iya, dipegang sama dia. Kita beres-beres semua karena acak-acak sama babi itu. Habis itu kita tagih, Gi, mana itu sosis sama bakso? Nih, kok cuma ada sosis sih? Baksonya kemana? Gak tahu, kan tadi kasih sama lu. Gak tahu, kata dia, kan tadi di sini. Kita cari kemana ya? Gak ada di situ, Kak. Gak ada. Ya udahlah, kita masak seadanya aja gitu. Masak seadanya, terus gak lama kita lanjut turun itu si Anggi udah normal lagi. Karena kalau si Anggi ngelihat si kecil ini tingkahnya kayak aneh gitu, Kak. Ngeliatannya juga aneh, kayak senyum-senyum sendiri gitu. Dia ke kita tuh ngehirauin gitu kalau ditanya. Kayak asik sama berdua gitu. Nah, oke lah, kita jalan. Si Anggi ini udah Gi, si itu mana, kata gue diledek. Gak ada, udah pulang. Oh, kata gue, dia terus cerita di sana. Cerita ke si Cawang, ngejelasin ini si kecil nih. Oh, kata dia baru connect si Cawang ini. Kalau si kecil itu teman gaibnya gitu. Kita jalan dan kita nyampe di pos sore. Kita masak di situ. Terus gak ada hal apa-apa ya. Terus kita nyewa pick up buat balik ke terminal Guntur gitu. Tanya pick up kita biasalah bercanda-bercanda ngecengin. Gi, itu basreng kemana lo? Gak tahu. Kayaknya sama temen lu nih bawa pulang. Dia cengin sama temen dan semua. Enggak. Nah, oke, nyampe di terminal malam, kita ketinggalan bis itu waktu itu. Ketinggalan setengah jam itu karena macet lah di Garut. Terus di situ kita ngegembel di di terminal itu, pengalaman yang wah banget tuh ngegembel sama teman-teman seperjuangan di terminal. Karena bisnya ada subuh. Ada subuh, bis jam 4:30. Nah, jam 4:30 belum sampai di situ ya mistisnya. Jam 4:30 ada bis.
kita langsung naik ya, gue langsung tidur di daerah itu smoking area. Nah si Anggi ini ada di depan paling belakang, bukan di smoking area, pokoknya itu jok paling belakang aja. Nah gue bangun tidur ya, mau ke depan gitu karena teman-teman pada ngerokok ya keganggu. Pas mau duduk sebelah Anggi, sebelah sini lah, dia bilang awas itu ada teman gue. Lah mana? Itu ada teman gue yang ninjak katanya. Marah-marah ke gue, presnya juga marah. Udah lo gue ke depan aja. Depan tidur, pas bangun si Anggi ini aneh, dia ngobrol sama si kecil terus ngobrol kak. Kan kelihatan sama orang yang di depan yang penumpang, ini anak kenapa gitu. Tiba-tiba dia pingsan. Terus dia bangun senyum sendiri. Terus kalau teman gue marah, wah ini kerasukan kata gue. Tangannya juga pada keras tuh. Pas di daerah tol Bandung ya, tol Bandung. Gua takut kan di sana. Ya udah kata teman gua, yuk kita bisa bacain aja seadanya. Kan takut lah kita diturunin di tengah-tengah jalan karena ada kerasukan. Karena orang-orang juga ngelihat ke kita, ini aneh orang kenapa itu. Dan alhamdulillahnya beberapa menit kemudian dia sadar lagi. Tapi pas sadar dia nggak inget. Kenapa? Enggak. Tadi gua kenapa? Enggak kenapa-napa, kita kan nggak cerita. Oh, ya udahlah kita biasalah, udah biasa itu gak ada hal-hal aneh lagi. Nyampe lah kita ke rumah. Nah sehari kemudian, lu tahu gak kak, dia ngechat gua. Dia ngechat gua, Mak, kenapa? Ini basreng ada di rumah. Bakso lah, kok bisa? Yang itu kali, ada lu kali atau bapak lu beli? Enggak, gua udah tanya, gak ada yang beli katanya. Dia fotoin mirip basrengnya sama yang di kita. Ada di kulkas dia tiba-tiba. Itu sumpah itu aneh banget. Dia ayo makan basreng, kata gua gak mau, gua gak takut apa-apa, itu bisa teleportasi gitu basreng dari rumah. Ya udahlah dari situ katanya kan abis itu bulan puasa terus lebaran ya. Kan katanya kalau bulan puasa tuh jin-jin itu dikurung. Nah si kecil gak pernah muncul lagi pas bulan puasa sampai lebaran, dan sampai hari ini dia gak pernah muncul lagi. Terakhir dia Cikuray. Nah mungkin cukup segitu ya ceritanya kak. Agak kurang mistis juga tapi unik lah. Lucu kalau menurut gue sih. Oke Bang Rama, gue penasaran banget nih dari awal lu cerita tentang si kecil. Awal mulanya si Anggi ketemu si kecil itu kan katanya Anggi ngelihat satu keluarga. Ada mama, bapak, sama anak kecil digendong, sama anak kecil yang ditaruh di jalan itu ya. Nah, apakah mungkin si kecil itu salah satu anak dari mereka? Ya mungkin aja sih ya, dia katanya cerita dari salah satu itulah. Gak tahu yang digendong, gak tahu yang di bawah itu, anak kecilnya. Iya, pokoknya gitulah pas pulang tuh dia sering kerasukan dan muncullah si kecil itu. Pengen jadi teman baik dia itu, pengen jadi teman baik. Oh gitu. Terus sama ini Bang, di keluarganya Anggi tahu Anggi ada yang ngikutin si kecil itu? Kayaknya sih ada, bukan kayaknya sih, emang adenya tuh ada. Adenya agak sensitif juga, jadi bisa ngelihat kayak gitu adenya. Dan kayaknya bapaknya juga tahu, sekeluarga tahu lah kayaknya. Tapi syukurnya alhamdulillah ya. Sampai di sekarang ini dia udah aman ya. Iya udah aman, udah gak ada lagi. Udah gak ada yang ngikutin ya. Berarti dia udah hidup kayak biasa aja. Udah hidup kayak biasa emang. Kan kalau dulu waktu dia punya anak kecil itu, sama itu, tiba-tiba kalau diajak main tuh dia suka aneh gitu. Kalau ajak ngecamp gitu. Asik sendiri berduaan. Asik sendiri berdua sampai kita agak dihirauin gitu. Gitu. Dan agak beda lah sifat-sifatnya gitu. Agak ini bukan Anggi gitu. Kok gini cerita, kok kayak aneh gitu. Terus sama ini Bang, kan sebelum kita mendaki, kita kan harus prepare nih. Tadi lo bilang temen lo ada nggak bawa jas hujan. Memang nggak prepare dulu. Prepare sih mungkin lupa kali ya. Mungkin kan kita suka gini, kita beli jas hujan di sana aja lah gitu. Sampai mungkin nyari tempat jas hujan waktu malam. Menyepelekan? Bukan menyepelekan, emang mau itu apa, beli jas hujan di Garut aja lah gitu. Pas nyampe di Garut mungkin nggak ada, udah malam, karena posisinya udah malam. Dan di base camp juga gak ada karena base campnya jauh dari itu jalan raya itu. Jadi gak ada jas hujan. Ya mungkin lah kalau mau mendaki juga jadi pelajaran ya. Kalau mau mendaki lebih baik prepare dari rumah aja, jangan beli di jalan gitu. Soal persiapan sendirinya model kayak jas hujan gitu. Mungkin dari Bang Rama sendiri ada pesan-pesan buat teman kisah yang di rumah? Apa ya? Ini ceritanya gak terlalu berkesan sih. Cuma yang pokoknya jangan terlalu nyepelein alam. Bener.
Pokoknya siapin persiapan dari rumah, kecuali logistik kita bisa beli jalan. Ya. Soal pribadi gitu siapin aja di rumah. Oke teman kisah, itu adalah cerita dari Bang Rama. Banyak hikmah yang diambil dari ceritanya. Jangan lupa untuk ditonton channel Kisah Pendaki, di subscribe, like, comment, and share, dan aktifin loncengnya agar gak ketinggalan video-video Kisah Pendaki. Oke Bang Rama, terima kasih ya udah mampir di Kisah Pendaki. Jangan kapok ya. Terima kasih juga bajunya nih. Oh iya, sama-sama. Nah saya mau ajak Anggi, gue penasaran sama Anggi. Iya, insya Allah kalau dia mau ya. Oke, siap. Oke teman kisah, sekian video hari ini. Jangan lupa untuk ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.